Halo teman-teman, baik lagi di teman malammu. Di teman malammu kali ini, gue akan menceritakan pengalaman horor gue ketika gue sedang tidur di rumah dan gue ketindihan. By the way, gue tuh udah beberapa kali ketindihan, sekitar ada 3 kali lebih gue mengalami ketindihan. Dan ini adalah yang pertama kali gue mengalami ketindihan. Jadi ceritanya itu bermula pas gue sedang tidur di rumah gue. Itu sekitar jam 11 atau jam 12 malam. Di situ tuh banyak teman gue yang lagi begadang di rumah gue. Posisinya tuh gue tidur di tengah-tengah pintu. Jadi badan gue masuk ke dalam rumah gue, kaki gue itu di luar. Jadi setengah-setengah gue, setengah ke dalam, setengah keluar. Gue tidur di situ. Dan pas gue lagi tidur, tiba-tiba gue langsung kebangun. Dan pas gue kebangun itu gue langsung ngerasa bener kayak berat banget badan gue tuh, kayak ada yang nindihin gue. Terus si telinga gue tuh ada yang niup, bener-bener ada yang niup kenceng banget. Dan gue nggak bisa ngomong. Gue tuh di situ mau minta tolong ke teman gue karena gue panik kan. Gue mau minta tolong ke teman gue tapi gue nggak bisa buat ngomong. Dan teman gue tuh di situ cuma liatin doang kayak. Dan gue tuh cuman kayak bener-bener merhatiin gue doang. Padahal di situ gue lagi panik banget. Dan anehnya tuh tiba-tiba gue ngedengar suara kuntilanak jelas banget teman-teman. Pas gue ngedengar suara kuntilanak, terus si teman-teman gue tuh langsung pada lari ke dalam kamar gue. Dan gue di situ ditinggalin. Gue mau lari, gue nggak bisa. Gue mau minta tolong, gue nggak bisa ngomong. Yang bisa gue lakukan di situ hanya cuman merem. Dan pas gue merem, gue langsung tiba-tiba tidur lagi. Setelah suara kuntilanak itu hilang, gue merem, gue langsung tiba-tiba langsung tidur lagi. Beneran gue langsung tidur. Dan pengalaman ketindihan gue yang kedua adalah ketika gue lagi tidur sore-sore. Gue lupa pulang dari mana. Gue sore-sore gue tidur habis asar. Gue tidur di kamar gue. Pas gue lagi tidur di kamar gue tuh posisinya telentang tidur tuh. Tiba-tiba gue langsung kebangun lagi. Dan si badan gue tuh benar-benar ngerasa kayak ada yang nindihin gue. Telinga gue juga kayak ada yang niup. Terus gue tuh gak bisa ngomong. Dan disitu yang paling gue aneh, yang paling gue gak ngerti, gue ngeliat di depan kaki gue, pas gue telentang tuh di kaki gue, itu tuh ada sosok berdiri. Sosoknya tuh gak pakai baju. Terus si rambutnya tuh nutupin muka dia. Dan warnanya tuh pucat. Si badannya tuh warna pucat. Dia tuh gak pakai baju, jadi kayak cuman berdiri doang kayak gini. Tapi gak pakai baju dan badannya pucat. Terus pakai celana pendek. Di situ gue cuma bisa liatin, gue sambil mikir, ini siapa? Gue mikir kayak gitu kan. Ini orang dari kapan diem di sini? Terus dia mau ngapain di kamar gue? Gue cuma bisa mikir kayak gitu. Dan gue nggak bisa kemana-mana. Gue nggak bisa teriak. Kalau misalnya gue bisa lari, gue bakal lari. Tapi gue di situ bener-bener tidak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya gue cuma bisa tiduran doang. Gue sambil merem, gue maksain merem. Dan gue bener-bener ngerasa di kasur gue tuh kayak ada yang injak-injak. Jadi pasti ngerasain kan lagi tidur, terus kasur lo ada yang injak atau enggak, ada yang gerak-gerak. Jadi kasur tuh kayak gitu. Kerasa banget beneran. Gue juga jadi tidur jadi kayak gini. Tapi gue nggak tahu itu siapa. Tapi gue ngerasain. Dan gue di situ cuma sendiri doang. Dan gue nggak ngapa-ngapain. Gue cuma tiduran. Tapi di kasur gue ada yang nindih-nindih kayak gini. Gue di situ bener-bener langsung maksain gue buat tidur. Tapi untungnya gue bisa tidur. Dan ini adalah cerita ketindihan gue yang ketiga. Gue pas sama di asar sore-sore. Gue tuh tidur sekitar jam 4 kalau nggak salah, atau nggak jam setengah 5. Gue bangun
jam setengah 6. Gue tuh karena masih ngantuk, gue bangun terus gue pindah ke ruang tengah. Di situ tuh gue ketiduran lagi, dan gue tuh di situ langsung ngimpi. Gue tuh ngimpi ada teman-teman sekolah gue datang, teman-teman alumni sekolah gue datang ke rumah gue, nyamper maghrib. Pas mereka nyamper gue, terus gue nggak tahu itu mereka mau ngajak kemana. Pas gue keluar dari rumah, jadi kan rumah gue tuh posisinya ada tangga ke bawahnya. Pas gue turun ke rumah gue nengok ke kiri, tiba-tiba di situ ada kuntilanak nyamperin ke gue, bener-bener nyamperin semakin dekat. Dan gue lihat ke teman gue tuh gak ada yang ngeh. Teman gue tuh cuman jalan doang terus lurus sambil nggak tahu kemana. Dan si kuntilanaknya tuh nyamperin gue. Di situ gue panik. Dan gue tiba-tiba dibangunin. Pas gue lagi tidur, tiba-tiba gue dibangunin, langsung di muka gue langsung diginiin. Terus gue langsung dibilangin, kalau tidur itu makanya jangan maghrib. Kalau misalnya lu nggak dibangunin, nggak tahu lu bakal kayak gimana nanti. Gue disitu langsung anjir. Gue disitu langsung alhamdulillahnya gue ada yang bangunin. Gue nggak tahu kalau nggak ada yang bangunin apa gue bakal terbawa banget ke dalam mimpi itu. Tapi itu benar-benar serem, teman-teman. Dan gue pernah mengalami satu hal di rumah gue waktu zaman lumayan dulu. Gue tuh ketika sedang nonton acara dunia lain, karena dulu tuh kan ada acara dunia lain. Gue tuh begadang di rumah gue dengan teman-teman gue nonton acara dunia lain. Pas gue tuh posisinya tuh jadi ruang TV gue, terus di belakang tuh ada rak piring. Nah pas gue lagi nonton sama teman-teman gue yang lain, tiba-tiba si rak piring tuh ada yang ngebuka. Si raknya tuh benar-benar ada yang ngebuka sendiri. Jadi dibuka, kebuka sendiri dan ketutup sendiri. Gue benar-benar sampai sekarang nggak tahu itu siapa yang buka, dan gue nggak ngerti kenapa bisa kebuka. Karena kan posisinya tuh udah benar-benar rapat, tapi kebuka, benar-benar kebuka. Gue nggak tahu sampai sekarang itu siapa yang buka, dan itu kenapa bisa kayak gitu. Gue sampai sekarang itu nggak tahu kenapa bisa kayak gitu.